Bab 881, Kemarahan Bai Haoshen. Sekelompok orang itu nampaknya tidak berniat untuk berlama-lama, dan si tetua beralis putih itu bahkan tidak mau menoleh ke belakang, nampaknya tidak mau repot-repot memberi mereka pandangan lagi. Penghinaan seperti itu benar-benar membuat Bai Haoshen marah. Dia berteriak dengan marah, "Berhenti di sana. Apa yang salah dengan cabang kami dari 36 daerah timur? Anda tampaknya memandang rendah kami dari 36 daerah timur." Haoshen, Bai Yishan ingin menghentikannya. Sebagai pemimpin klan, tentu saja dia harus bertanggung jawab atas tim dan bawahannya. Saat ini, ketika mereka datang ke tempat asing, lebih baik bersikap rendah hati dan menelan harga diri mereka. Bahkan jika mereka mengalami penghinaan, selama mereka tidak terluka, tidak apa-apa. Namun dia terlalu lambat untuk menghentikan Haoshen. Pada saat ini, tetua beralis putih itu berbalik, tampak kesal dengan kegigihan Bai Haoshen. Ini benar-benar menarik. Sebagai cabang dari 36 daerah timur, kupikir kau mungkin memiliki kesadaran diri. Namun sekarang tampaknya aku terlalu banyak berpikir, kau sama sekali tidak memiliki kesadaran diri. Berani mempertanyakanku. 36 daerah timur secara keseluruhan lemah, dan sepertinya hanya ada satu cabang yang bertahan di seluruh wilayah itu. Jika aku jadi kau, aku tidak akan memiliki keberanian untuk datang ke pertemuan keluarga utama. Bagaimana menghadiri pertemuan itu akan membantu? Bisakah kau lulus ujian? Apakah kau pikir kembali ke keluarga utama sekarang untuk pertemuan klan sama seperti sebelumnya, tanpa syarat dan ketentuan? Keluarga utama sudah lama punya cara untuk menghadapi cabang-cabang yang lemah seperti milikmu. Jika kau tidak punya kemampuan, jangan repot-repot mengaku sebagai keluarga Bai. Seseorang di bawah tetua beralis putih itu berkata dengan nada meremehkan. Drama antara kedua cabang itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Cabang dari 36 daerah timur. Cabang yang mana? Cabang mana yang dimaksud? Hanya ada satu cabang di 36 wilayah timur yang ada, dan cabang itu sudah sangat lemah di wilayah tersebut. Seberapa kuatkah cabang yang satu itu? Cabang dari 36 daerah timur. Ada cabang keluarga Bai di sana. Kata-kata tetua beralis putih itu kasar tetapi tidak masuk akal. 36 daerah timur memang lemah dan tidak memenuhi standar. Jika itu aku tidak akan mempermalukan diri sendiri dengan datang ke sini. Ada terlalu banyak orang yang lebih kuat dari mereka hanya dalam sekejap. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, tetua beralis putih itu terkekeh dan berkata, "Apakah kalian mendengarnya? Kalian semua hanya membuang-buang waktu. Ketika aku mengabaikan kalian tadi, aku hanya memberikan kalian muka, tidak ingin menyebut kalian tidak berguna, tidak ingin mengungkap kebenaran. Namun kalian bersikeras memaksaku untuk mengungkapnya, sehingga kalian sendiri yang menanggung malu." Yang Chen juga tidak dapat menyangkal kebenaran masalah ini. Cabang Bai Yishan memang tidak kuat dibandingkan dengan banyak cabang keluarga Bai. Tetua beralis putih itu sendiri memiliki kekuatan alam bela diri surgawi setengah langkah, sementara Bai Yishan hanya berada di tahap kelima alam bela diri bumi. Kesenjangannya terlalu besar, bahkan tidak dapat dibandingkan. Tetapi bagaimana mungkin Bai Haoshen, yang penuh dengan semangat muda, mengakui hal ini? Sambil menggertakkan giginya, Bai Haoshen berkata, "Kau menyebut kami tidak berguna. Baiklah, kalau begitu, kau ini apa?" "Aku, Bai Haoshen, tidak takut padamu. Kita ini apa? Kita jelas jauh lebih baik daripada cabangmu yang tidak berguna dari 36 wilayah timur." Tetua beralis putih itu berkata dengan nada meremehkan. "Nak, kau tampak sangat muda. Kau pasti jenius di cabangmu. Jika kau tidak bisa menerimanya, aku bisa membiarkan salah satu jenius di bawah komandoku bersaing denganmu. Dengan begitu, kau bisa melihat dengan jelas perbedaan keterampilanmu. Kalau begitu, bersainglah. Siapa yang takut pada siapa?" Bai Haoshen, yang penuh semangat, menolak untuk mundur dan langsung setuju. Hal ini membuat Bai Yishan sedikit takut. Dia masih sangat rasional dan berkata, "Temanku, para junior di klan kita tidak mengerti situasinya dan buru-buru setuju. Aku harap kamu tidak menganggapnya serius." "Tidak," kata-kata seorang pria seberat emas. "Hehe, pemimpin klan dari keluarga cabang, karena junior klanmu telah setuju untuk bertanding, maka tunjukkan keberanianmu. Jika dia gagal, bukankah itu akan menjadi lelucon?"
Aku bisa mengerti jika kamu tidak peduli untuk menyelamatkan muka, tetapi tentunya kamu masih memiliki sedikit harga diri, kan? Tetua beralis putih itu mendorong dengan agresif. Melihat seseorang datang menghampirinya, tentu saja dia tidak keberatan untuk menindas mereka. Lagi pula, menunjukkan kelemahan cabang 36 wilayah timur dan membuat orang lain menganggap serius keluarga cabang mereka adalah prospek yang menarik. Jadi, hari ini, Bai Haoshen harus berkompetisi, entah dia mau atau tidak. Dengan amarah yang meluap-luap, Bai Haoshen tidak mungkin bisa mundur sekarang. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, "Pemimpin klan, aku, Bai Haoshen, tidak takut pada mereka." "Kamu, Haoshen, terlalu impulsif," Bai Yishan mengerutkan kening. Bai Haoshen memang mengakui Yang Chen, tetapi sifatnya yang ceroboh tetap tidak berubah. Dia mudah terprovokasi oleh orang lain dan tidak berubah sama sekali. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan kapan Bai Haoshen akan dewasa. Yang bisa dia pikirkan hanyalah mencoba menyelamatkan situasi. Akan tetapi, saat dia mencoba melakukannya, Bai Haoshen sudah melangkah maju, meninggalkan Bai Yishan mendesah berat, karena tahu sudah terlambat untuk membalikkan keadaan. "Bagaimana kamu ingin bertanding?" Bai Haoshen bertanya dengan dingin. Nama tetua beralis putih itu adalah Bai Fu. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan tatapan licik terpancar di matanya saat dia melihat sikap impulsif Bai Haoshen, dia berkata dengan dingin, "Bai Qingmo, keluarlah." "Ya, Tetua Agung." Seorang pemuda bernama Bai Qingmo melangkah maju, rambutnya digulung rapi dan penampilannya bersih dan anggun. Dia tidak hanya tampan, tetapi auranya juga sama kuatnya. Setidaknya jika dibandingkan dengan Bai Haoshen, dia tidak lebih lemah. Yang Chen menatap Bai Qingmo dalam-dalam dan menyipitkan matanya. Dengan kekuatan jiwa surgawinya yang kuat, dia mampu mengetahui tingkat kekuatan Bai Qingmo hanya dengan sekali pandang. Bai Haoshen dalam masalah. Namun, apa yang bisa dilakukan setelah mengetahui hal ini? Dia yakin Bai Yishan juga akan mampu menilai hal ini, tetapi tidak ada cara untuk membalikkan keadaan sekarang. Kemarahan Bai Haoshen tidak dapat diredakan. Bai Fu berkata pelan, "Peraturannya sederhana. Ini adalah jenius luar biasa dari cabang kami, Bai Qingmo. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan, nak. Bai Qingmo bukan hanya jenius terbaik di cabang kami, tetapi juga di wilayah Bangau Roh Barat. Jika kau ingin membuktikan bahwa kau tidak berguna, kalahkan Bai Qingmo. Namun, jika kau kalah, kurasa kita tidak perlu menjelaskan bahwa kau tidak berguna." "Siapa yang takut?" teriak Bai Haoshen dengan marah. Bai Qingmo berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa namamu?" "Bai Haoshen," jawab Bai Haoshen dengan dingin. "Bai Haoshen, aku sarankan kau untuk bergerak cepat. Kau tampaknya seorang jenius yang luar biasa di cabangmu. Aku tahu bahwa sebagai seorang jenius, kau pasti sangat dihormati dan diakui di klanmu. Namun, aku akan segera menghancurkan ketenaran dan kejayaanmu. Sebaiknya kau bertindak cepat sebelum kau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dariku." Bai Qingmo meregangkan tubuhnya dengan malas, menunjukkan penghinaan yang sangat besar terhadap Bai Haoshen. Bai Haoshen sangat marah. "Akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan." Dengan itu, Bai Haoshen melepaskan teknik kultivasinya. Kekuatannya sangat mencengangkan, dan tinjunya membentuk naga ungu, itu adalah tinju angin burung walet ungu. Bab 882, hanya sebuah bantuan kecil. Dengan teknik tinju seperti itu, simbol kehormatan cabang mereka ditampilkan sepenuhnya. Tinju angin burung walet ungu adalah kemuliaan cabang mereka. Saat melihat Bai Haoshen menggunakan tinju angin burung walet ungu, anggota cabang yang sama juga sama antusiasnya. Haoshen telah menggunakan tinju angin burung walet ungu. Dia pasti akan mengalahkan Bai Qingmo itu. "Saudara Haoshen, kamu harus menang. Kamu harus menang. Pada titik ini bukan tentang sanjungan." Kata-kata semua orang adalah dukungan tulus untuk Bai Haoshen, cinta dan dukungan sejati. Untuk pertama kalinya, Bai Haoshen merasakan rasa benar-benar didukung oleh orang lain. Dulu, setiap kali dia bertindak, ada banyak suara penyemangat di belakangnya. Namun, suara-suara itu tidak dapat membuatnya marah, dan dia tahu bahwa mereka sengaja menyemangatinya untuk menyenangkannya. Sejak statusnya anjlok, suara-suara itu lenyap tanpa jejak, dan kini muncul kembali. Kali ini, apa yang ia rasakan sungguh tulus,
dorongan dan dukungan nyata yang diberikan semua orang untuknya. Bai Haoshen mengepalkan tangannya, matanya dipenuhi urat merah, dan meraung, mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kekuatan alam bela diri sejati setengah langkah sungguh luar biasa. Namun, saat Bai Haoshen mengerahkan seluruh kemampuannya, Bai Qingmo tiba-tiba mencibir. Seketika, aura kuat meledak dari tubuhnya. Aura kuat ini langsung menyebar, mengejutkan semua orang dan membuat mereka terdiam. Ini, kekuatan alam bela diri sejati tingkat kedua. Cabang Kabupaten Linghe sangat kuat. Di bawah komando mereka dengan santai mengirim seorang jenius yang telah mencapai alam bela diri sejati tingkat kedua. Situasi semakin memburuk, sepertinya cabang timur dari 36 daerah telah mempermalukan diri mereka sendiri. Semua orang mendesah frustrasi setelah melihat kekuatan Bai Qingmo, dan tidak ada seorang pun yang masih menantikan keluarga Bai saat ini. Kenyataannya memang demikian, jurang pemisah antara alam bela diri sejati dan alam bela diri sejati setengah langkah terlalu lebar, tidak ada bandingannya sama sekali. Meskipun Bai Haoshen telah mengerahkan seluruh kekuatannya, dia masih belum sebanding dengan Bai Qingmo. Mereka melihat Bai Qingmo melambaikan tangannya dengan santai, dan cahaya terang muncul. Semua orang merasakan kilatan di depan mata mereka, dan Bai Haoshen memuntahkan darah, terhuyung mundur sambil mengerang. Saudara Haoshen, cepat, bantu dia. Semua orang di klan segera maju untuk membantu. Pada saat ini, mata Bai Haoshen dipenuhi dengan kelelahan, dan tubuhnya gemetar kesakitan, bibirnya kehilangan warnanya. Ada luka berdarah di tubuhnya, yang jelas-jelas disebabkan oleh Bai Qingmo. Melihat kejadian ini, Bai Yishan berteriak, "Kalian bertindak keterlaluan, ini hanya kompetisi biasa, apakah perlu bersikap begitu kejam? Bai Fu, tadi aku memperlakukanmu sebagai saudara, tetapi kau membiarkan juniormu melukai seseorang dengan sangat parah." Bai Yishan benar-benar marah, mengetahui bahwa Bai Haoshen tidak mungkin menjadi lawan Bai Qingmo. Dia sudah memperhitungkan ini, berharap Bai Haoshen dapat menerima kesalahan yang telah dia buat secara impulsif setelah gagal sekali lagi. Temperamen pihak lain terlalu agresif dan perlu gagal. Namun, siapa yang mengira bahwa Bai Qingmo akan begitu kejam, menyakiti anggota keluarga mereka dengan cara seperti itu. Bai Qingmo berdiri di sana dengan bangga seperti seekor ayam jantan kecil, mencibir, "Dia sia-sia, aku memukulinya akan memberinya waktu untuk pulih, yang bagus untuknya." Dengan cara ini, dia tidak akan keluar dan mempermalukan dirinya sendiri lagi. "Kau," Bai Yishan sangat marah. Bawahannya juga ingin melampiaskan kemarahan mereka, tetapi Bai Yishan menahan mereka. Bai Yishan marah, tetapi dia tahu bahwa menghadapi cabang Kabupaten Linghe secara langsung tidak akan membawa manfaat apapun. Pertama, mereka kuat, dan kedua, mereka adalah ular di wilayah barat. Apa yang bisa dilakukan cabang mereka untuk melawan? Pada saat ini, Bai Fu tertawa, "Qingmo, kamu terlalu sombong, bagaimana mungkin kamu bisa menyakiti orang? Kalian semua, ini salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan ketat, tetapi dalam perkelahian, beberapa benturan adalah hal yang wajar." Tampaknya Bai Fu sedang menegur Qingmo, tetapi kenyataannya, orang bodoh pun tahu bahwa dia tidak bermaksud meminta maaf sama sekali. Bai Yishan sangat marah, di mana perkelahian yang tidak disengaja ini. Luka serius yang ditimbulkan dengan sangat tepat, tidak sampai membunuh, tetapi sulit disembuhkan. Bagaimana mungkin itu tidak disengaja? Bai Fu berkata dengan keras, "Sebenarnya, jika kau bertanya padaku, apa yang dikatakan Qingmo tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Melukai anak ini mungkin akan menyelamatkannya dari aib di masa depan dengan tidak meninggalkan rumah jika dia tidak memiliki kekuatan. Lebih baik tidak menonjol, bukan? Cabang timurmu dari 36 kabupaten lemah, jadi jangan menonjol, kan? Maksudmu kita lemah?" Bai Yishan merendahkan suaranya, berubah muram. Mereka yang mengenal Bai Yishan menyadari bahwa dia akan marah. Hanya karena Bai Yishan tidak menunjukkan amarahnya, dan menahannya, tidak berarti dia tidak merasakannya, dia sangat jelas mengenai untung ruginya situasi ini. Bukankah begitu? Bai Fu mencibir, melihat Bai Yishan hendak meledak, atau apakah kubu cabang timur kalian ingin bertarung lagi? Sejujurnya, si kecil tadi tidak terlalu lemah. Dia seharusnya termasuk di antara para jenius teratas di cabang kalian. Dia bahkan tidak bertahan satu langkah pun melawan Qingmo kita. Hehe, aku sarankan kalian untuk tenang,
Jangan sampai kalian menderita kerugian di kemudian hari dan menyalahkan cabang barat karena menindas cabang timur kalian. Meski begitu, dia tidak sabar menunggu Bai Yishan meledak. Baru saja, dia dengan mudah mengalahkan Bai Haoshen, dan merasakannya. Jika si lemah ini masih saja keras kepala dan terus mencari masalah, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran sambil mengangkat gengsi Kabupaten Linghe. Pemimpin klan, aku tidak tahan lagi. Banyak anggota di bawah komando Bai Yishan tidak tahan lagi. Bai Yishan melambaikan tangannya dan menghentikan orang-orang yang berada di bawah tangannya. Apa, kamu tidak berani lagi? Melihat Bai Yishan menghalangi bawahannya, Bai Fu berkata dengan nada meremehkan. Bai Yishan berkata dengan dingin, kami akan melawan jika memang harus. Cabang kami tidak punya pengecut. Bai Yishan benar-benar kesal, kalau tidak, dia tidak akan membuat keputusan ini. Tentu saja, dengan temperamennya, membuat pilihan ini juga berarti dia cukup percaya diri. Memang, dia cukup percaya diri. Kalau itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan mengatupkan giginya dan tidak akan berani menghadapi penghinaan seperti itu karena dia tidak percaya diri. Namun sekarang, semuanya berbeda. Bai Yishan mengarahkan pandangannya pada Yang Chen. Yang Chen tidak merasa aneh, dan berkata, Paman, keponakan Yun Fei, kau bertindak. Bai Yishan menarik napas dalam-dalam lalu mentransmisikan suaranya, Yang Chen, temanku, hari ini selama kau bertindak, aku akan menyetujui syarat apapun. Yang Chen menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, dan membalas, Senior Bai, tidak perlu bersikap formal seperti itu. Aku berjanji untuk membantumu, dan itu hanya permintaan kecil. Membicarakan persyaratan itu, bab 883, kamu bilang aku tidak memenuhi syarat. Ketika Yang Chen mengatakan ini, itu bukan pernyataan yang salah. Bai Yishan tidak banyak membantunya, tetapi membawanya pergi dari 36 wilayah timur saja telah menyelamatkan hidupnya. Apa yang bisa dipertimbangkan dalam membalas budi Bai Yishan olehnya sekarang? Apa yang direncanakan oleh cabang timur ini? Sampai-sampai bersikap begitu gigih seperti ini. Apa gunanya tulang punggung itu? Betapa naifnya mereka bisa menang. Mereka jelas tidak bisa menang, jadi apa gunanya bertahan? Pada akhirnya, mereka lebih suka menyelamatkan muka dan menderita. Mereka tidak menyadari bahwa kelemahan adalah kelemahan, dan menerima kelemahan itu sudah cukup. Menunjukkan kekuatan dengan sia-sia hanya akan membuat muka lebih terlihat untuk sementara, tetapi setelah kalah, muka itu akan hilang. Kenapa kita harus peduli pada mereka? Lagi pula, cepat atau lambat mereka akan tersingkir sebagai cabang. Tidakkah kau benar-benar berpikir mereka masih punya kesempatan untuk kembali ke keluarga utama? Sejak zaman dahulu, tidak ada kekurangan penonton yang menonton dan menertawakan orang lain. Karena keputusan mereka belum ditetapkan, semua orang tidak keberatan menyaksikan kegembiraan dan menghargai lelucon di mata mereka. Tidak seorang pun optimis tentang cabang timur. Bai Qingmo masih sangat muda dan telah mencapai tingkat kedua dari alam bela diri sejati. Perbedaan daerah menunjukkan perbedaan dalam kultivasi seni bela diri. Di mana cabang Bai menemukan seorang jenius seperti itu. Banyak orang berpikiran seperti ini. Demikian pula Bai Fu juga berpikir seperti ini. Tingkat kedua dari alam bela diri sejati bukanlah jenius yang paling menonjol, tetapi di mata Bai Fu, ini adalah seorang jenius yang tidak dapat dilawan oleh cabang Bai Yishan. Inilah celahnya. Mereka harus menerimanya entah mereka mau atau tidak. Bai Fu mencibir ketika melihat Bai Yishan masih menggertakkan giginya dan bertahan, haha, cabangmu, kau tidak akan menyerah sampai kau melihat peti mati. Jika aku jadi kau, aku akan bergegas dan membawa yang terluka untuk dirawat. Siapa yang harus kau bandingkan dengan kejeniusan di tangan kita? Apakah kau memiliki kejeniusan untuk menerima tantangan itu? Biar aku saja. Pada saat ini, Yang Chen dengan santai berjalan keluar dari tim Bai Yishan dan berkata perlahan, meskipun tidak terlalu berbakat, aku Bai Yunfei, dan aku masih bisa menerima tantangan itu. Itu Bai Yunfei. Dia adalah jenius nomor satu di keluarga Bai kami. Ketika banyak orang dalam tim melihat Yang Chen muncul, mereka teringat bahwa Bai Haoshen bukan lagi jenius nomor satu dalam keluarga Bai. Jenius nomor satu adalah pria di depan mereka. Bai Haoshen kalah, tetapi keluarga Bai belum runtuh. Jenius nomor satu adalah simbol sebuah klan, dan selama pemuda ini tidak jatuh, harga diri mereka akan tetap ada.
Pada saat ini, Bai Haoshen menutupi lukanya dan menggigit giginya, menolak untuk pingsan. Sepertinya dia sedang menunggu Yang Chen. Ketika dia melihat Yang Chen muncul, air mata mengalir dari matanya. Bai Yunfei, kamu harus menang, kamu harus menang. Dia tidak menyebutkan meminta Yang Chen membantunya membalas dendam, tetapi hanya ingin Yang Chen menang dan membantu keluarga Bai mendapatkan kembali muka mereka, dan membantu cabang mereka membangun kembali harapan. Bai Haoshen menggertakkan giginya kesakitan, aku benar-benar tidak berguna, aku membawa masalah bagi keluarga Bai tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Aku kalah telak dan mempermalukan keluarga Bai. Aku tidak menginginkannya seperti ini, aku hanya ingin mendapatkan sedikit muka untuk keluarga Bai. Bai Yunfei, kau harus menang. Untuk menebus kesalahan yang telah kubuat. Manusia tidaklah sempurna, Bai Haoshen. Keberhasilan dan kegagalan adalah hal yang lumrah di dunia militer. Yang Chen menepuk bahu Bai Haoshen dan berkata, jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Melihat mata Yang Chen dan mendengar kata-katanya, Bai Haoshen merasa lega. Secara bertahap, dia menutup matanya dan jatuh koma. Yang Chen mendesah dalam hati, mengetahui bahwa Bai Haoshen telah merenungkan tindakannya secara mendalam. Pertama, obati luka Haoshen, perintah Bai Yishan. Setelah memberi perintah, matanya tertuju pada punggung Yang Chen, dengan emosi seperti kekaguman, kecemasan, dan kekhawatiran melekat di dalam hatinya. Dia hanya berharap Yang Chen bisa menang, mempertahankan martabat cabang mereka, dan juga mempertahankan martabat wilayah timur. Lagi pula, status Yang Chen juga merupakan jenius nomor 1 timur. Kau, melihat Yang Chen muncul, Bai Qingmo mencibir dengan jijik. Di matanya, Yang Chen menahan auranya, menunjukkan kurangnya rasa percaya diri. Seorang jenius dengan kultivasi yang kuat tidak akan menyembunyikan kekuatan seni bela dirinya. Bai Fu juga berkata dengan dingin, apakah cabang Anda yakin tentang ini? Kami yakin, kata Bai Yishan. Kukatakan kalian benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah. Apa kalian tidak melihat kekuatan seni bela diri Bai Qingmo? Dengan hanya cabang kalian tidak akan mampu menumbuhkan seorang jenius di bawah usia 40 tahun yang dapat mencapai tingkat kedua dari alam bela diri sejati dalam 100 tahun. Bai Fu menantang Yang Chen, nak, apakah para petinggi sekte kalian sudah mempertimbangkan apakah kemampuan seni bela diri kalian cukup untuk menghadapi tingkat kedua dari alam bela diri sejati? Yang Chen mengangkat alisnya, apakah senior bermaksud mengatakan bahwa aku tidak bisa menangani seseorang di alam bela diri sejati tingkat kedua? Aura Yang Chen tertahan, dan Bai Fu tidak berniat menyelidikinya dengan saksama. Dia hanya berkata dengan malas, apakah aku salah? Kamu memang salah. Yang Chen melepaskan aura terkekangnya, dan tiba-tiba, auranya dilepaskan dalam sekejap. Sikap menahan diri itu bukan karena kurang percaya diri, tetapi karena ingin tetap rendah hati. Bahkan sekarang, dia masih memilih untuk bersikap rendah hati, melepaskan auranya sendiri untuk mempertahankannya di level ketiga dari alam bela diri sejati. Secara keseluruhan, dia masih harus sedikit mengalahkan Bai Qingmo. Ledakan. Saat aura Yang Chen dilepaskan, aura itu menyapu ke segala arah, membuat mereka yang menonton cabang timur berpikir bahwa mereka tidak ada harapan dan terkejut. Aura macam apa ini? Ini adalah aura alam bela diri sejati, dari mana asalnya? Itu dari anak yang baru saja keluar dari keluarga Bai. Aku baru saja mendengar pembicaraan itu, sepertinya namanya seperti Bai Yunfei. Bai Yunfei, tidak mungkin. Jika dia berasal dari cabang timur, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan alam bela diri sejati? Dan dia bahkan telah mencapai tingkat ketiga alam bela diri sejati. Ketika mereka melihat kekuatan Yang Chen, semua orang terkejut dan kagum. Alam bela diri sejati tingkat ketiga, karena kekuatan yang ditunjukkan Yang Chen, adalah alam bela diri sejati tingkat ketiga yang asli. Yunfei, ayo! Para anggota cabang timur keluarga Bai berteriak sekuat tenaga. Yang Chen berjalan perlahan dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, aku ingin tahu bagaimana senior Bai dan saudara Bai Qingmo memikirkan kekuatanku. Apakah itu layak untuk kalian perhatikan? Saat suaranya menurun dan auranya surut, Bai Fu dan Bai Qingmo akhirnya melihat kekuatan sejati Yang Chen. Bagi Bai Fu itu tidak jadi masalah, namun Bai Qingmo yang merasakan kekuatan Yang Chen melebihi kekuatannya sendiri, menelan ludah dan mundur ketakutan.
Namun Bai Fu tidak dapat menerimanya. Dia memprovokasi situasi dan menantang lawan. Bagaimana dia bisa mundur seperti ini? Bab 884, Penyesalan. Bagaimanapun juga, dia adalah tetua agung dari cabang itu dan telah berumur panjang. Karena masalah ini telah muncul, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain menertawakannya? Dia berkata dengan wajah galak, "Bai Qingmo, apa yang kamu takutkan? Meskipun kekuatan seni bela diri anak ini lebih kuat darimu, kamu berasal dari Kabupaten Linghe, jenius teratas dari kabupaten-kabupaten besar di wilayah barat. Metode kultivasi yang kamu latih dan level yang kamu miliki, mana yang tidak lebih kuat dibandingkan dengan para jenius di wilayah timur? Meskipun aku tidak tahu bagaimana anak ini berhasil mencapai kekuatan yang begitu kuat dan luar biasa di wilayah timur, tidak ada alasan bagimu untuk takut. Apa masalahnya jika kekuatan seni bela dirinya sedikit lebih rendah?" Setelah mendengar perkataan Bai Fu, semua orang awalnya mengira bahwa pihak Bai Yishan mungkin memiliki peluang lebih tinggi untuk menang, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, perkataan Bai Fu masuk akal. Dalam hal metode kultivasi dan aspek lainnya, wilayah barat tidak diragukan lagi lebih unggul dibandingkan dengan wilayah timur. Dengan keunggulan ini, meskipun kekuatan bela diri Bai Qingmo memiliki peluang menang yang agak rendah, peluangnya tetap sangat tinggi. Sebagai perbandingan, peluang Yang Chen tampak jauh lebih rendah. Setelah mendengar kata-kata Bai Fu, keyakinan Bai Qingmo tumbuh. Matanya bersinar, dan rasa takut di matanya langsung lenyap. Tetua Agung Bai Fu benar. Kelahirannya dan semua aspek lainnya jauh lebih kuat daripada Yang Chen, jadi apa yang perlu ditakutkan? Namamu Bai Yunfei, kan? Meskipun aku tidak tahu bagaimana kekuatan seni bela dirimu mencapai alam bela diri sejati, aku akan segera menunjukkan kepadamu perbedaan antara alam bela diri sejati wilayah barat dan alam bela diri sejati wilayah timur. Bai Qingmo menjilat bibirnya. Yang Chen terkekeh, menganggap orang-orang ini cukup menarik. Apakah benar-benar ada perbedaan antara alam bela diri sejati wilayah timur dan alam bela diri sejati wilayah barat? Dia tidak repot-repot menjelaskan dan berkata dengan tenang, "Bisakah aku bergerak sekarang? Jika kita membandingkan kemampuan bicara kita, aku khawatir aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Mencari kematian." Bai Qingmo sangat marah, dan dia langsung mengambil tindakan. Pada awalnya, tak seorang pun melihat apa yang telah dilakukan Bai Qingmo, tetapi sekarang setelah Bai Qingmo mengambil langkah pertama, semua orang dapat melihat dengan jelas. Cahaya yang dipancarkannya adalah campuran hijau dan ungu, dengan dua warna saling terkait dan melayang di sekitar Bai Qingmo, memancarkan aura berbahaya. Ini adalah cahaya bipolar. Cabang Kabupaten Linghe memang memiliki beberapa warisan, yang menunjukkan cahaya bipolar. Dikabarkan bahwa metode cahaya adalah yang paling kuat di antara cahaya 5 ekstrim. Namun, cahaya 5 ekstrim adalah metode yang dikabarkan dan sulit ditemukan. Cahaya bipolar adalah keberadaan yang langka. Konon katanya kekuatan metode cahaya tidak hanya kuat, tapi kuncinya adalah sulit untuk dilawan, tidak terduga, dan sulit dikenali. Hehe, kasihan juga ya anak Bai Yunfei itu. Kekuatan seni bela dirinya jelas lebih kuat dari Bai Qingmo tapi akan menghadapi nasib dikalahkan. Untuk mencapai tingkat ketiga alam bela diri sejati di wilayah timur, dia harus memiliki beberapa keterampilan, tetapi menang melawan cahaya bipolar memang tidak mungkin. Yang Chen, tidak seperti yang lain, tahu sejak awal bahwa Bai Qingmo menggunakan cahaya bipolar. Terlebih lagi, sementara yang lain tidak memiliki cara untuk melawan cahaya bipolar, dia melakukannya. Kalau begitu, mari kita gunakan api cair pengubah bentuk. Yang Chen memanggil api cair pengubah bentuk dalam sekejap dengan lambaian tangannya. Api cair menyebar dari telapak tangan Yang Chen, dan dia melepaskan api cair pengubah bentuk tanpa hambatan apapun. Ini sangat menyegarkan, hahaha. Yang Chen benar-benar senang dari lubuk hatinya. Anda lihat, di wilayah timur, dia selalu berhati-hati dalam menggunakan keahlian uniknya, karena takut orang lain akan mengetahui sesuatu. Namun di wilayah barat, semua kekhawatiran itu lenyap. Mereka yang ingin membunuhnya semuanya terkonsentrasi di wilayah timur, tempat semua orang mengira dia masih berada. Tanpa ragu, Yang Chen melepaskan api cair pengubah bentuk, yang meliputi keempat arah. Begitu sampai shifting liquid fire miliknya muncul, semua orang langsung tercengang.
Kelangkaan bipolar light memang benar, tetapi keterampilan Yang Chen juga luar biasa. Apakah itu api cair yang berubah bentuk? Di antara orang-orang berpengalaman yang hadir, beberapa orang dapat mengenali keterampilan Yang Chen secara sekilas. Bukankah ini keterampilan yang hanya dimiliki oleh binatang esensi api? Bagaimana dia mendapatkannya? Seniman bela diri manusia juga dapat memurnikan esensi asal api. Setelah esensi asal api dimurnikan ke dalam tubuh, manusia juga dapat menggunakan api iblis. Namun, kemungkinan mengolahnya menjadi api cair pengubah bentuk sangat rendah. Bagaimana anak ini berhasil mencapainya? Sementara semua orang berdiskusi, Bai Fu juga mengonfirmasi keterampilan Yang Chen. Itu benar-benar api cair pengubah bentuk. Jantung Bai Fu berdebar kencang, ini buruk. Keunggulan bipolar light adalah sifatnya yang invasif, tetapi shifting liquid fire merupakan kombinasi yang hampir sempurna antara serangan dan pertahanan. Seperti lapisan lendir, bagaimana bipolar light dapat menembusnya? Sejak anak ini muncul, aku merasa sesak, seolah-olah setiap bagian diriku sedang dibatasi. Apa yang terjadi, dan mengapa aku punya firasat seperti itu? Bai Fu bergumam sambil mengerutkan kening. Dia merasa aneh. Tiba-tiba, Bai Fu menyadari, tidak, sepertinya aku telah meremehkan Bai Yunfei sejak awal. Aku bahkan belum melihat dengan saksama kekuatan aslinya. Aku perlu menilai anak ini dengan saksama. Bai Fu awalnya meremehkan Yang Chen, tetapi sekarang dia tidak mampu melakukannya lagi. Kesadaran surgawinya menyelidiki Yang Chen, dengan hati-hati menganalisis levelnya. Begitu deteksi jiwa sucinya keluar, wajah Bai Fu berubah pucat. Dengan kekuatannya, wajar saja tidak sulit baginya untuk melihat aura tersembunyi Yang Chen. Namun, saat dia benar-benar melihatnya, dia benar-benar terkejut. Benar, alam bela diri sejati tahap ke-6. Otak Bai Fu seakan meledak. Dia bisa menerima dan percaya bahwa Yang Chen memiliki kekuatan alam bela diri sejati tingkat ketiga, tetapi tahap ke-6, bagaimana iblis ini mengaturnya? Hanya seorang jenius tingkat atas yang mampu mencapai hal ini. Dia tidak dapat memahaminya, tetapi dia tahu bahwa Bai Qingmo dalam keluarga mereka tidak dapat menghadapi lawan seperti itu, kesenjangannya terlalu lebar. Mereka benar-benar tidak ada bandingannya. Dia terlalu naif dan sangat meremehkan lawannya. Bai Qingmo, berhenti dan akui kekalahan. Kulit kepala Bai Fu terasa geli saat dia dengan cepat mencoba menyerah. Tidak seorang pun tahu apa yang salah dengan Bai Fu, tetapi sudah terlambat. Saat Bai Fu menyadari masalahnya, cairan api pengubah bentuk milik Yang Chen telah melesat keluar dalam sekejap. Kesenjangan kekuatan mereka menyebabkan api cair pengubah bentuk Yang Chen langsung menerobos cahaya bipolar, memadamkan cahaya bipolar yang dibanggakan Bai Qingmo. Saat berikutnya, api cair pengubah bentuk benar-benar mengelilingi Bai Qingmo. Bai Yunfei, kasihanilah, kasihanilah. Bai Fu, takut kalau Yang Chen akan menyakiti Bai Qingmo, segera berteriak. Namun, Yang Chen sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Begitu api iblis mengelilingi Bai Qingmo, api itu langsung menyatu. Dia telah mengembangkan beberapa perasaan terhadap Bai Haoshen dan anggota keluarga Bai selama ini. Apakah mereka hanya boleh menyakiti orang-orang di cabang mereka, tetapi dia tidak boleh menyakiti orang-orang di cabang mereka? Lucu Sekbab 885, Upacara Seleksi. Yang Chen menyelimuti Bai Qingmo dengan api cair transformasi, dan api itu pun menyala. Bai Qingmo langsung menjerit kesakitan. Ketika api cair transformasi menghilang dan Bai Qingmo terlihat lagi, tubuhnya dipenuhi luka bakar. Tidak ada satu bagian pun di tubuhnya yang tidak terluka. Ini adalah pilihan Yang Chen. Dia memilih untuk melawan api dengan api. Bai Qingmo tidak menganggap serius Bai Haoshen, dia juga tidak menganggap serius cabang timur mereka. Sekarang, dia membiarkan lawan merasakan rasa sakit yang dialami Bai Haoshen. Adapun kata-kata Bai Fu, Yang Chen mendengarnya, namun pura-pura tidak mendengarnya. Menyesalinya sekarang, apa yang mereka lakukan tadi. Ketika Bai Fu dan Bai Qingmo melukai Bai Haoshen, apakah mereka mempertimbangkan hal ini? Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Namun, dibandingkan dengan Bai Qingmo, Yang Chen masih agak berbelas kasih. Setidaknya dia tidak melukai Bai Qingmo dengan parah, hanya menyisakan satu bagian tubuhnya yang tidak terluka. Tentu saja, bagi Bai Qingmo, akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Selanjutnya, Yang Chen mengayunkan tangannya, dan ki sejati pun meledak,
langsung mengirim tubuh Bai Qingmo yang tak sadarkan diri kembali ke tangan Bai Fu. Bai Fu menangkap kejeniusan keluarganya yang terluka dengan kedua tangannya, matanya membelalak, dan dia menatap Yang Chen dengan marah, sambil meraung, "Beraninya kau menyakiti generasi muda keluargaku." Penatua Bai Fu, mereka berdua adalah generasi muda. Kecelakaan bisa saja terjadi saat perkelahian. Tadi, Anda sepertinya mengatakan hal yang sama. Jadi, mengapa tidak dihitung saat Bai Qingmo melukai Bai Haoshen kita, tetapi dihitung saat saya melukai Bai Qingmo? Yang Chen menjawab perlahan, dengan ketenangan yang tenang. Ketika kata-kata ini terucap, itu sangat memuaskan bagi cabang timur keluarga Bai. Ketika mereka pertama kali mengakui Yang Chen, itu hanya karena kekuatannya. Bagaimanapun, identitas Yang Chen adalah Bai Yunfei, yang baru saja kembali ke keluarga Bai belum lama ini, jadi mereka tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap seseorang yang baru saja kembali ke keluarga. Namun sekarang berbeda, mereka mengakui Yang Chen sebagai salah satu dari mereka. Pada saat ini, Bai Yixian juga berdiri tegak, memperhatikan Yang Chen berbicara, dan berkata, "Bai Fu, ada apa? Tidak bisakah kau mengaku kalah? Apa yang kau katakan ketika kau melukai Bai Haoshen kita tadi?" Hati Bai Fu dipenuhi amarah, tetapi dia benar-benar tercekik dan tidak dapat melampiaskannya. Masalah ini sama sekali tidak masuk akal, dan tidak ada cara untuk membantahnya. Jika dia melampiaskan amarahnya sekarang, dia mungkin akan menjadi bahan tertawaan di depan semua penonton hari ini. Bai Fu hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, baiklah, aku mengaku kalah. Aku tidak pernah menyangka bahwa cabang timur benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Di usianya yang masih muda, dia telah mencapai alam bela diri sejati tingkat 6. Aku benar-benar mengagumi tingkat bakatnya. Hari ini, kita harus mengakui kekalahan ini di hadapan monster seperti itu. Penatua Agung, apakah kita akan membiarkannya begitu saja?" Keluarga Bai dari cabang Kabupaten Kren bertanya dengan enggan. "Biarkan saja. Apa yang bisa kau lakukan? Bisakah kau memilih seorang jenius muda dari cabang kita yang dapat bersaing dengan anak ini? Apakah ada jenius di bawah usia 40 di keluarga kita yang telah mencapai alam bela diri sejati tingkat 6? Bai Fu meraung marah. Anak ini benar-benar mengerikan, alam bela diri sejati tingkat 6. Belum lagi kehebatan seni bela diri mereka, semua orang masih berpikir tidak ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Namun sekarang, menyebutkan alam bela diri sejati tingkat 6 membuat mereka benar-benar layu. Di antara generasi muda, mereka tidak tahu berapa banyak bakat luar biasa lainnya yang dapat dibandingkan dengan Yang Chen. Itu sama sekali tidak masuk akal. Cabang keluarga Bai di Kabupaten Kren sedang tertekan. Begitu juga Bai Fu. Tidak hanya Bai Fu, tetapi semua orang di tempat kejadian yang melihat ini juga terkejut. Sebenarnya, banyak seniman bela diri awalnya datang untuk menonton kegembiraan dan tidak pernah berpikir bahwa Yang Chen akan menang, mereka juga tidak terlalu memperhatikan kekuatan dan kultivasinya. Itulah sebabnya tidak seorang pun tahu bahwa Yang Chen telah mencapai alam bela diri sejati tingkat 6. Baru setelah dia menang, semua orang mulai mengamati dan mencapai kesimpulan yang sama dengan Bai Fu, bahwa Yang Chen memang telah mencapai alam bela diri sejati tingkat 6. Jika kemenangan Yang Chen atas Bai Qingmo mengejutkan semua orang, maka usia Yang Chen saat ini dan kehebatan seni bela dirinya membuat mereka terdiam dan tak terlukiskan. Bakat semacam itu bukanlah suatu hal yang berlebihan jika digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Hanya dalam sekejap mata, cabang timur, yang telah menjadi bahan gosip, bersama dengan Yang Chen, telah menjadi pusat perhatian semua orang. Tidak ada yang berani memandang rendah atau meremehkan cabang timur lagi. Lebih tepatnya, tidak ada yang berani mengabaikan cabang ini. Kehadiran Yang Chen sangat mengerikan. Bahkan beberapa orang yang bertanggung jawab atas rumah utama keluarga Bai di langit melihat pemandangan ini. Saudara Tianheng, tampaknya kali ini cabang timur benar-benar menghasilkan bibit yang bagus. Anak itu terlihat seperti baru berusia 20-an, dan dia benar-benar telah mencapai alam bela diri sejati tingkat 6. Bahkan di rumah utama keluarga Bai kita, tidak banyak jenius yang dapat mencapai levelnya. Apakah lingkungan di timur berubah karena kita sudah lama tidak berkunjung? Pria yang dipanggil sebagai saudara Tianheng adalah orang yang bertugas menjaga tempat ini untuk keluarga utama.
Dia juga pria berjanggut yang baru saja mengintimidasi begitu banyak cabang dengan kata-katanya. Namanya Bai Tianheng, salah satu dari banyak tetua keluarga Bai. Kekuatannya mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah. Melihat keributan di bawah, Bai Tianheng tidak bisa tidak memperhatikannya. Dia berdiri di langit dengan kedua tangan di punggungnya, menatap tajam ke arah Yang Chen, dan berkata, "Ya, bahkan para jenius dari rumah utama keluarga Bai kita hanya bisa mencapai level seperti itu dengan kombinasi berbagai keunggulan dan kondisi lingkungan. Sungguh mengesankan bahwa dia bisa mencapai ini di wilayah timur. Jadi, jika cabang timur tidak dapat kembali ke rumah utama untuk berpartisipasi dalam majelis klan, bukankah akan sangat disayangkan jika anak ini menjadi bibit yang baik yang tertinggal di cabang tersebut?" Bai Tianheng menghela napas, anak ini harus dilaporkan ke atas. Bukankah majelis klan mengambil kembali bakat-bakat dari cabang-cabang ini dan mengintegrasikannya ke dalam rumah utama untuk mempertahankan kemakmurannya? Namun, menurut pendapatku, masih terlalu dini untuk menilai ini sekarang. Cabang timur mungkin belum tentu kalah kali ini. Saudara Tianheng, apakah kau sedikit melebih-lebihkan anak ini? Atau apakah kau menganggap orang lain dari cabang timur terlalu serius? Menurut pendapatku, tidak ada seorang pun di seluruh cabang timur yang layak mendapat perhatian, selain anak bernama Bai Yunfei ini. Orang lain berkata dengan nada meremehkan. Mulut Bai Tianheng mengerut, hanya dia saja sudah cukup. Baiklah, sudah hampir waktunya, kita harus mengumumkan peraturannya. Saat kata-katanya selesai, aura Bai Tianheng menyebar, menyelimuti seluruh penonton. Dalam sekejap, pandangan semua orang terangkat, semua terfokus pada Bai Tianheng dan yang lainnya dari keluarga utama, mengetahui bahwa upacara pemilihan dan eliminasi akan segera dimulai. Bab 886, Resume Penilaian. Bai Tianheng pertama-tama batuk 2 kali secara simbolis, dan ketika dia melihat tidak ada yang berbicara, dia merasa lebih percaya diri dan berkata, semua cabang yang seharusnya datang untuk pertemuan keluarga Bai kita sudah ada di sini, dan mereka yang seharusnya tidak datang tidak akan muncul lagi. Jadi, sudah waktunya untuk mengumumkan peraturan untuk memasuki rumah keluarga utama dan memulai pertemuan klan. Semua cabang bersemangat untuk mendengarkan, karena takut akan kehilangan apapun. Bagaimanapun, bagi semua cabang, keluarga utama adalah tempat yang sakral. Kembali ke rumah keluarga utama adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi cabang-cabang ini. Bai Tianheng menatap semua anggota cabang yang menunggu dengan penuh harap dan mengangguk diam-diam, lalu berkata, "Seperti yang kalian semua tahu, pertemuan klan keluarga Bai adalah upacara yang sakral dan agung. Karena bersifat sakral, kita harus hati-hati memilih kandidat yang dapat berpartisipasi. Jadi, aturannya mungkin agak kejam, dan kalian semua harus bersiap terlebih dahulu." "Aturan apa? Baiklah, ceritakan pada kami tentang aturannya." Meskipun semua orang tidak sabar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu, tidak ada yang berani bersikap terlalu berlebihan. Bagaimanapun, orang di depan mereka berasal dari keluarga utama, dan kekuatan Bai Tianheng, meskipun tidak menonjol di antara cabang-cabang, tidak ada yang berani bersikap tangguh di depannya, hanya karena dia terkait dengan keluarga utama. Hanya 2 kata ini yang membuat orang tidak berani bertindak gegabah. Bai Tianheng berkata dengan tenang dan santai, aturan eliminasinya seperti ini, akan ada 3 putaran penilaian, dan akan dilakukan dalam 2 kelompok. 4 penilai akan dipilih, 2 di antaranya adalah prajurit alam bela diri bumi yang berusia di atas 40 tahun, dan 2 lainnya haruslah prajurit yang berusia di bawah 40 tahun. Kekuatan dalam seni bela diri tidak terbatas. Setiap cabang harus mengirimkan 4 orang. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, dan ketika mereka mendengar ini, semua orang berpikir dalam-dalam dan mulai mempertimbangkan situasi dengan hati-hati. Prajurit yang berusia di atas 40 tahun akan dinilai terlebih dahulu, diikuti oleh mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Pada akhirnya, skor total kedua kelompok harus melebihi 30 poin untuk dapat memasuki keluarga utama untuk berpartisipasi dalam pertemuan klan ini, kata Bai Tianheng. Lebih dari 30 poin. Apa saja tahapan penilaiannya? Ya, dari 30 poin ini, berapa poin yang diberikan untuk setiap putaran? Banyak orang yang bertanya karena ini menyangkut masalah keluarga inti, dan tidak ada seorang pun yang berani samar-samar.
Bai Tianheng berkata dengan malas, penilaian 3 ujian tersebut terdiri dari deteksi bakat, pertarungan, dan penilaian lain-lain. Bai Hong, jelaskan detailnya. Bai Hong, yang lebih berpengalaman dalam hal ini, menyeringai lalu berkata, deteksi bakat hanyalah penilaian bakatmu. Yakinlah bahwa metode penilaian kami telah digunakan secara internal dalam keluarga utama selama setidaknya 300 tahun dan sangat komprehensif. Selama kamu memenuhi kriteria penilaian, bahkan jika fisikmu buruk atau kamu memiliki kemampuan lain, kamu bisa lulus. Nilai kelulusan adalah 5 poin, dengan nilai sempurna 10 poin. Nilai kelulusan 5 poin, nilai sempurna 10 poin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berseru, jadi, seseorang dapat memperoleh skor hingga 30 poin dalam 3 putaran, dan skor total 4 orang seharusnya 120 poin. Apakah Anda yakin bahwa selama skor total keempat orang tersebut lebih dari 30 poin, mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan klan keluarga utama? Jika memang begitu, bukankah itu terlalu mudah? Hehe, seperti yang kau pikirkan. Jika kalian berempat bersama-sama mencapai lebih dari 30 poin, maka kalian dapat masuk ke keluarga utama dan berpartisipasi dalam pertemuan klan. Prasyaratnya, tentu saja, kalian berempat harus mencetak setidaknya 30 poin. Bai Hong menyeringai. Melihat senyum Bai Hong, semua orang merasa aneh, menyadari bahwa penilaiannya mungkin tidak sesederhana yang mereka kira. Yang Chen juga mengerutkan kening, tetapi itu bukan karena masalah penilaian. Itu tadi, 300 tahun. Keluarga Bai telah ada setidaknya selama 300 tahun. Bahkan jika Yang Chen meninggal dan keluarga Bai bangkit pada saat yang sama, masih akan ada jarak setidaknya 300 tahun di antara mereka. Yang Chen tidak dapat melihatnya lagi. Dia meninggal begitu tiba-tiba saat itu sehingga dia tidak tahu sudah berapa lama sejak kematiannya. Saat ia tenggelam dalam pikirannya, Bai Hong melanjutkan penjelasannya, mengenai penilaian pertempuran, saya yakin kalian semua dapat memahaminya tanpa penjelasan saya. Kami akan mengirimkan boneka yang sesuai untuk melawan para peserta, dan skor akhir akan ditentukan oleh tingkat kemenangan. Jika kalian menang dengan sempurna, kalian akan mendapatkan 10 poin. Mengenai cara menang, selama kalian bisa menang, kalian akan mendapatkan setidaknya 5 poin. Sangat mudah untuk memahami penilaian tempur, tetapi bagaimana dengan penilaian lain-lain? Apa itu? Apa yang dianggap paling membingungkan oleh banyak orang adalah penilaian lain-lain. Bai Hong berkata, penilaian lain-lain mengacu pada berbagai keterampilan sampingan yang kamu miliki, seperti pemurnian artefak, alkimia, produksi rune roh, formasi susunan terlarang, dan teknik lainnya. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Yang Chen juga mengerti sedikit lebih banyak. Tujuan sebenarnya dari pertemuan klan keluarga Bai adalah untuk memilih bakat. Kalau tidak, mengapa ada penilaian pertempuran, deteksi bakat, dan bahkan penilaian lain-lain? Itu semua untuk pemilihan bakat. Namun, perbedaannya adalah keluarga Bai tidak mengadakan upacara seperti itu di masa lalu karena jumlah cabangnya tidak sebanyak itu. Namun seiring berjalannya waktu dan jumlah cabangnya bertambah, keluarga Bai memperkenalkan upacara untuk melakukan seleksi awal. Diperkirakan akan ada metode lain dalam pertemuan klan untuk memilih bakat. Memang, kebangkitan sebuah keluarga bukanlah suatu kebetulan. Posisi keluarga Bai di seluruh 42 wilayah barat juga bukan suatu kebetulan. Jangan remehkan penilaian putaran ketiga, karena keterampilan sampingan yang telah Anda pelajari dan tidak Anda hargai mungkin akan menyelamatkan hidup Anda. Saya hanya bisa mengatakan bahwa tidak semua orang bisa memperoleh hasil yang baik dalam 2 penilaian pertama, kata Bai Hong dengan senyum misterius. Setelah selesai berbicara, Bai Tianheng menambahkan, baiklah, Bai Hong telah menjelaskan penilaian lain-lain, penilaian ini juga memiliki nilai kelulusan 5 poin dan nilai penuh 10 poin. Nilai totalnya adalah 120 poin, tetapi persyaratan keluarga utama tidak terlalu tinggi, selama kalian berempat mencapai 30 poin, itu sudah cukup. Kami telah menyiapkan penilaian, yang tidak jauh dari sini. Sekarang, kalian semua dapat mempertimbangkan siapa yang akan berpartisipasi. 2 jam kemudian, kirimkan perwakilan terpilih ke tempat saya berdiri sekarang. Begitu kata-kata Bai Tianheng terucap, keluarga-keluarga segera memulai persiapan. Cabang timur pun melakukan hal yang sama,
dan Bai Yishan sempat merenung sejenak, karena ia merasa cukup khawatir dengan masalah ini. Setelah mendesah, dia menatap Yang Chen. "Keponakan Yunfei, aku harus meminta bantuanmu lagi," kata Bai Yishan sambil tersenyum agak pahit. Bab 887, Memilih Orang. Setelah meminta bantuan Yang Chen beberapa kali, Bai Yishan tentu saja merasa bersalah. Namun, Yang Chen sama sekali tidak keberatan. Menghadapi permintaan Bai Yishan, dia dengan tenang menjawab sambil tersenyum, "Paman, jangan terlalu sopan. Aku juga bagian dari keluarga Bai, jadi masalah keluarga Bai juga merupakan masalahku sendiri." Mendengar kata-kata ini, Bai Yishan terharu. Meskipun Yang Chen telah melakukan banyak hal untuknya, dia masih mempertahankan sikap ini. Bagaimana mungkin Bai Yishan tidak menyimpannya di dalam hatinya? Cedera Bai Haoshen adalah inti dari situasi mereka. Jika dia tidak cedera, cabang mereka mungkin masih memiliki petarung berbakat yang dapat mereka andalkan. Namun karena Bai Haoshen cedera, dan jika Yang Chen tidak membantu, Bai Yishan akan menjadi tidak berdaya. Untungnya, Yang Chen bersedia membantu, yang membawa kegembiraan besar bagi Bai Yishan. Setelah mengamati anggota keluarga Bai di sekitar mereka, Bai Yishan mengumumkan, "Mulai sekarang, semua orang harus mendengarkan dengan saksama. Meskipun Bai Yunfei baru saja kembali ke cabang kami setelah bertahun-tahun, semua anggota cabang keluarga Bai di bawah komando saya harus memperlakukannya sebagai keluarga kami sendiri. Siapapun yang tidak mematuhi perintah ini akan menentang saya." "Ya, pemimpin klan, kami tahu bahwa Yunfei telah melakukan begitu banyak hal untuk kami, bagaimana mungkin kami memperlakukannya sebagai orang luar?" Banyak anggota keluarga Bai tingkat tinggi dan berbakat telah menerima Yang Chen sepenuhnya. Yang Chen merasakan rasa terima kasih Bai Yishan dan tersenyum, "Paman, tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Yunfei adalah orang yang Anda bawa, jadi membantu keluarga Bai adalah hal yang harus saya lakukan. Selain itu, bagaimana Anda berencana untuk melaksanakan penilaian yang akan datang?" Mendengar kata penilaian, alis Bai Yishan berkerut. Setelah mengamati sekelilingnya, dia berkata, "Total ada 4 bagian, 2 untuk generasi tua, dan 2 untuk generasi muda yang berbakat. Untuk pertarungan generasi tua, aku, Bai Yishan, akan memimpin. Sedangkan untuk generasi muda yang berbakat, Yunfei harus mengambil satu posisi. Aku rasa tidak ada di antara kalian yang keberatan." "Tidak ada keberatan. Saya tidak keberatan. Membiarkan Bai Yunfei dan ketua klan menempati salah satu kuota adalah sesuatu yang kita semua sepakati. Kita semua tahu kekuatan ketua klan, dan kita juga telah melihat keterampilan Bai Yunfei." Melihat semua orang setuju, Bai Yishan mengangguk dengan tenang, "Semuanya, masih ada 2 tempat tersisa. Siapa yang bersedia berpartisipasi dan yakin bahwa mereka dapat lulus penilaian ini?" Mendengar perkataannya, banyak anggota keluarga Bai, baik tua maupun muda, berdiri, penuh percaya diri. Namun, Bai Yishan tidak akan memilih berdasarkan kepercayaan diri mereka. Sebaliknya, dia berpikir dengan hati-hati sejenak sebelum menunjuk ke salah satu seniman bela diri, Penatua Bai Cheng, "Majulah." Sang tetua, yang dikenal sebagai Bai Cheng, telah mencapai alam bela diri bumi lapisan keempat, yang membuat kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari Bai Yishan. Di antara banyak pendekar alam bela diri bumi dalam keluarga Bai, Bai Cheng bukanlah yang terkuat, bahkan termasuk Bai Yishan. Ada beberapa pendekar alam bela diri bumi lapisan ke-6 dan ke-7 yang kuat dalam keluarga Bai. Namun, Bai Yishan memilih Bai Cheng karena suatu alasan. Lagi pula, dalam level Earth Martial Realm, setiap orang memiliki berbagai keterampilan, sehingga sulit untuk menilai perbedaan kekuatan berdasarkan celah antara level batas yang kecil. "Bai Cheng, mari kita berpartisipasi dalam penilaian generasi tua bersama-sama. Sebaiknya kamu berusaha sebaik mungkin." Bai Yishan menepuk bahu Bai Cheng dan tertawa terbahak-bahak. Banyak anggota keluarga Bai yang tampak kecewa karena tidak terpilih. "Pemimpin klan, siapa yang akan kamu pilih untuk penilaian bakat di bawah 40 tahun selain Bai Yunfei?" Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah merenung sejenak, Bai Yishan tiba-tiba menatap Yang Chen dan tersenyum, "Yunfei, kamu pilih peserta untuk penilaian bakat generasi muda." Yang Chen berkedip, diam-diam berpikir Bai Yishan sangat pintar. Dia mengerti maksud Bai Yishan.
Karena tidak peduli siapa yang dipilih Bai Yishan untuk penilaian generasi tua, dia akan membuat seseorang kesal. Jadi dia memutuskan untuk membiarkan Yang Chen memilih untuk generasi muda. Semua orang sudah menerima Yang Chen sepenuh hati, jadi meskipun dia tidak memilih mereka, mereka tidak akan punya alasan untuk mengeluh. Namun, yang membuat Yang Chen khawatir adalah, dengan cederanya Bai Haoshen, keluarga Bai kekurangan bakat. Bukan karena bakat keluarga Bai tidak cukup baik, tetapi mengingat situasi saat ini, bakat keluarga Bai masih kurang. Yang Chen mengusap alisnya, Bai Yishan benar-benar memberinya masalah yang sulit. Pilih aku, Yunfei, saudaraku, pilihlah aku. Bai Yunfei, pilih aku. Banyak orang yang ingin mencoba, berharap Yang Chen akan memilih mereka. Yang Chen mengamati semua orang dan akhirnya mengarahkan pandangannya pada Bai Feiying, yang sebelumnya pernah berselisih dengannya. Yang Chen masih memiliki ingatan yang jelas tentang Bai Feiying. Ketika pertama kali tiba di keluarga Bai, dia menantang Bai Haoshen tetapi tidak memenuhi syarat untuk melakukannya, jadi dia melawan Bai Feiying terlebih dahulu. Meskipun Bai Feiying dikalahkan, Yang Chen masih mengakui kemampuan Bai Feiying. Dibandingkan dengan anggota keluarga Bai lainnya, kekuatan Bai Feiying cukup luar biasa. Biarlah kau saja, Bai Feiying, kata Yang Chen. Bai Feiying, yang berdiri di antara kerumunan, membelalakan matanya, hampir tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Tentu saja, dia ingin maju dan membuktikan dirinya, tetapi ketika dia mendengar bahwa Yang Chen yang memilih, dia menjadi putus asa. Bukankah seluruh keluarga Bai mengetahui keluhannya terhadap Yang Chen? Apakah Yang Chen akan memilihnya? Saat dia hendak putus asa, Yang Chen secara mengejutkan memilihnya, memintanya untuk mewakili bakat keluarga Bai dan berpartisipasi dalam penilaian. Bai Feiying menelan ludah dan tergagap. Bai Yunfei, apakah ini nyata? Tidak diragukan lagi. Yang Chen tersenyum ringan. Bai Feiying menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudara Yunfei, aku, Bai Feiying, hanya akan mengagumimu dalam hidup ini. Apa yang diwakili oleh Yang Chen saat memilihnya? Yang Chen mengabaikan keluhan masa lalu, seolah-olah dendam itu tidak pernah penting. Banyak anggota keluarga cabang melihat kejadian ini, dan meskipun mereka tidak terpilih, sulit bagi mereka untuk tidak menyukai Yang Chen. Bukan karena hal lain, kecuali bahwa Yang Chen telah memilih Bai Feiying meskipun mereka pernah berselisih. Bai Yunfei, terima kasih. Bai Feiying bergegas keluar dari kerumunan. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku memilihmu karena kau memiliki kemampuan. Yang Chen tersenyum. Jika dia harus mengatakan bahwa bakat keluarga Bai lainnya tidak dapat memperoleh 1 poin pun, maka Bai Feiying adalah satu-satunya orang di antara mereka yang memiliki potensi untuk memperoleh beberapa poin. Dia berharap dia tidak membuat pilihan yang salah. Yang Chen tidak menyangka bahwa mendapatkan 30 poin akan menjadi tugas mudah. Ketika melihat orang-orang dari cabang utama keluarga Bai, tersenyum tinggi di langit, Yang Chen tahu bahwa meskipun skor tertinggi adalah 120 poin, 30 poin masih merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Melihat pilihan Yang Chen yang meyakinkan semua orang di keluarga Bai, Bai Yishan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi dan mendesah. Sulit dipercaya bahwa seorang pemuda seperti Yang Chen dapat mencapai tingkat seperti itu. Orang jenius seperti itu sebenarnya bukan anggota keluarga Bai yang sebenarnya, membuat Bai Yishan menyesali kesempatan yang hilang. Betapa hebatnya jika Yang Chen benar-benar Bai Yunfei. Baiklah, semuanya sudah di sini, mari kita berangkat. Semoga penilaiannya berjalan lancar, kata Bai Yishan. Bab 888, Kolam Naga Transformasi, Aula Baju Zirah Emas. Bai Cheng dan Bai Feiying keduanya setuju. Di bawah tatapan para anggota cabang, mereka berempat melangkah ke dataran tinggi dan tiba di posisi di mana para anggota keluarga utama keluarga Bai tadi menunggu. Mereka hanya salah satu cabang, dengan jumlah perwakilan cabang yang banyak. 4 orang dari setiap cabang, ratusan orang berpartisipasi dalam ujian tersebut. Sekelompok besar orang yang berdiri di udara memiliki momentum yang sangat mengesankan. Ketika waktunya hampir tiba, semua orang berkumpul dan berdiri tinggi di langit, berdesakan seperti kawanan. Bai Tianheng cukup puas saat melihat ke arah kerumunan, sudah waktunya. Semua orang yang berdiri di sini dapat berpartisipasi dalam ujian.
Mereka yang tidak mengirim seseorang untuk berdiri di sini akan dianggap kalah. Namun, saya yakin tidak ada yang akan memilih untuk kalah. Kalau begitu, mari kita mulai ujian gelombang pertama. Semua seniman bela diri yang lebih tua berusia 40 tahun ke atas, maju ke depan. Mendengar kata-kata Bai Tianheng, seniman bela diri dari berbagai faksi berusia 40 tahun ke atas berdiri satu demi satu. Bai Yixian dan Bai Cheng, sebagai seniman bela diri yang lebih tua dari cabang timur, juga melangkah maju. Dalam sekejap mata, separuh dari kerumunan yang berkumpul terpisah. Unduh undian. Bai Tianheng melambaikan tangannya dan memberi instruksi. Sementara itu, anggota keluarga utama lainnya mengeluarkan alat untuk mengundi dan mempersilakan seniman bela diri yang lebih tua untuk maju mengundi. Undian yang Anda ambil akan menentukan urutan partisipasi Anda dalam penilaian. Jika Anda mengambil 10 undian, Anda akan menjadi orang ke-10 yang berpartisipasi dalam penilaian. Semua seniman bela diri senior ini sudah berpengalaman, telah melihat berbagai situasi di dunia. Mereka melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk mengundi. Saya nomor 27. 62. Bai Cheng dan Bai Yixian dengan cepat menyelesaikan pengundian. Setelah itu, keduanya saling memandang. Saya nomor 41. Kata Bai Yixian. Bai Cheng agak malu, aku dapat nomor 4. Menjadi nomor 4 berarti dia akan menjadi orang keempat yang memasuki kompetisi, yang membuat Bai Cheng merasa canggung, karena tidak diragukan lagi, jauh lebih menguntungkan untuk ikut serta di kemudian hari. Mereka dapat menganalisis apa yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan pengalaman kegagalan atau keberhasilan para pelari terdepan. Bai Yixian berkata dengan nada yang membuat pusing, baiklah, nomor 4. Tenang saja, masih ada 2 orang di depanmu yang bisa kamu ajari. Benar, sekarang Bai Cheng tidak punya pilihan selain menenangkan pikirannya. Upacara pengundian hanya berlangsung selama secangkir teh. Seiring berjalannya waktu, semua orang memegang nomor yang ditentukan di tangan mereka dan melihat orang-orang dari cabang utama keluarga Bai. Setelah pengundian selesai, Bai Tianheng berdiri dan berkata, seperti yang baru saja kamu dengar, nomormu menentukan urutan masuk. Lingkungan ujian ada di lembah di depan. Bai Hong, singkirkan batasannya dan ungkapkan wajah ujian yang sebenarnya. Bai Hong menyeringai, dan segera mulai menyingkirkan larangan satu persatu dari lembah di depan. Sejak awal, semua orang telah menyadari adanya berbagai lapisan pembatasan di lembah tersebut, tetapi tidak seorang pun peduli untuk ikut campur. Sekarang setelah pembatasan tersebut dicabut, tidak seorang pun menduga lembah di bawah akan menjadi tempat ujian. Seluruh lembah telah dibentuk ulang, dengan bangunan bata dan genteng yang menyerupai istana. Bagian dalamnya masih dipenuhi dengan berbagai lapisan pembatasan, yang jelas dipersiapkan untuk penilaian 3 putaran. Ronde pertama, penilaian bakat, kolam naga transformasi. Apakah kau melihatnya? Kolam di bawah air terjun adalah kolam naga transformasi. Air terjun terbentuk oleh evolusi pembatasan. Selama kau memasuki kolam naga transformasi dan basah kuyup dalam air terjun, gelembung yang berbeda akan muncul di kolam. Semakin banyak gelembung, semakin besar resonansi pembatasan dengan fisikmu. Apakah itu bakatmu dalam jiwa atau bakatmu dalam kultivasi, kata Bai Hong. Yang Chen mengerjapkan mata melihat berbagai metode pendeteksian. Dia tidak menyangka akan melihat metode pendeteksian bakat yang aneh dan tidak biasa setelah reinkarnasi. Tampaknya wilayah barat benar-benar lebih menyenangkan daripada wilayah timur. Bagaimana jika ada bakat tubuh surgawi dan beberapa fisik khusus lainnya? Seseorang menjadi penasaran. Kalau begitu, warna kolam naga transformasi akan berubah. Warna yang berbeda akan memungkinkan kita membuat penilaian khusus berdasarkan reaksi kolam. Jangan khawatir, kolam naga transformasi memiliki sejarah 300 tahun dan telah menguji banyak sekali orang jenius. Selama kamu punya bakat, tidak ada yang tidak bisa dideteksi oleh kolam, kata Bai Hong dengan percaya diri. Begitu ya, para seniman bela diri yang lebih tua juga menjadi sedikit gugup. Bagaimana jika mereka memiliki bakat tubuh surgawi tetapi tidak mengetahuinya? Bukankah itu akan menjadi keberuntungan besar? Jelas saja ada cukup banyak orang yang punya ide ini. Bai Hong kurang lebih dapat melihat pikiran orang-orang ini dan mencibir dalam hatinya, lalu melanjutkan, babak kedua adalah penilaian pertempuran di Aula Baju Zirah Emas.
Aula baju zirah emas ini adalah harta karun yang dibuat oleh leluhur tua yang mendirikan keluarga Bai kita, serta leluhur kita saat ini, Kaisar Baiyu. Begitu kalian memasuki aula baju zirah emas, pembatasan akan membuat boneka berdasarkan kekuatan kalian dan kemudian menguji kemampuan pertempuran kalian. Bai Hong berkata dengan tenang, ini untuk mencegah beberapa orang yang tampak kuat tetapi lemah mengandalkan metode yang tidak tepat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tentu saja, Anda dapat yakin bahwa aula baju zirah emas benar-benar adil. Banyak orang saling bertukar pandang setelah mendengar ini dan penasaran dengan aula Golden Armor yang misterius. Bagaimana jika aula itu tidak adil dan terjadi masalah? Kepada siapa mereka akan meminta keadilan? Namun, setelah mengingat bahwa orang yang bertugas dalam ujian tersebut berasal dari cabang utama keluarga Bai, tidak ada yang berani berbicara. Lagi pula, dibandingkan dengan keluarga utama, cabang-cabang akan selalu kurang. Babak ketiga adalah penilaian lain-lain. Penilaian lain-lain jauh lebih sederhana. Di belakang aula baju zirah emas terdapat hutan kecil dengan fasilitas lengkap, seperti alkimia tambahan, pembuatan jimat roh, dan berbagai keterampilan tambahan lainnya. Selama kamu ahli dalam salah satunya, kamu dapat menunjukkannya di sana, kata Bai Hong tanpa tergesa-gesa. Sekarang, bersiaplah karena penilaian akan segera dimulai. Mendengar ini, para seniman bela diri tua yang berpartisipasi tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, dan akan menjadi kebohongan jika mereka mengaku tidak gugup. Belum lagi yang lain, Bai Cheng, yang datang bersama Bai Yishan, sudah berkeringat deras sekarang. Jika kamu siap, nomor 1, keluarlah. Bai Hong melangkah mundur, dan Bai Tianheng mengambil alih. Bai Tianheng, melihat sudah hampir waktunya, langsung memanggil nomor pertama. Nomor 1, yang dipanggil, tampak agak enggan dan baru berdiri beberapa saat kemudian. Tidak diketahui dari keluarga cabang mana dia berasal, tetapi kekuatannya tidak buruk. Dia memang telah mencapai lapisan ke-8 dari alam bela diri bumi. Saya Bai Qinghao dari Kabupaten Changbei Barat. Tetua itu memperkenalkan dirinya sebentar lalu berjalan keluar dengan gugup, targetnya adalah ronde pertama, kolam naga transformasi. Sebaliknya, orang banyak tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dan mendesah ketika mereka mendengar Kabupaten Changbei. Karena, Kabupaten Changbei berbatasan langsung dengan Kabupaten Naga Kayu, dan di sebelah Kabupaten Naga Kayu dan Kabupaten Changbei terdapat 36 kabupaten bagian timur. Bab 889, 3 bab yang mengerikan. Seringkali, 36 daerah timur bukan satu-satunya yang diejek. Setiap tempat memiliki keunggulan regionalnya sendiri, yang menciptakan rasa superioritas regional pada banyak seniman bela diri. Misalnya, Kabupaten Changbei dan Kabupaten Naga Kayu yang terletak di wilayah barat, diejek oleh daerah lain di barat karena letaknya yang dekat dengan 36 kabupaten timur, kekurangan energi spiritual, dan pasokan sumber dayanya tidak mencukupi. Yang Chen awalnya bingung, tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti bahwa meskipun Kabupaten Wood Dragon tergolong wilayah barat, sebenarnya itu adalah daerah perbatasan. Tidak dapat dibandingkan dengan daerah makmur di wilayah barat. Jika dapat dibandingkan, maka penduduk kota utama Naga Kayu tidak akan bertarung dengan sekte teratai hijau untuk mendapatkan urat energi spiritual. Yang Chen menghela napas sambil mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Memang, setiap rumah tangga memiliki beberapa kesedihan yang tak terlukiskan. Jadi dia berasal dari Kabupaten Changbei. Hehe, itu cabang mereka. Kudengar mereka dipermalukan di pertemuan klan terakhir kali. Aku penasaran apakah mereka sudah melupakannya setelah bertahun-tahun. Saya pikir cabang dari Kabupaten Changbei akan melupakannya. Banyak seniman bela diri yang seperti ini. Mereka sering membisikkan gosip dan mengejek orang lain untuk memamerkan diri dan menemukan rasa superioritas saat mereka tidak melakukan apapun. Tentu saja, kebanyakan orang cerdas saat mengejek orang lain, tetapi sebagian lagi tidak. Hehe, Kabupaten Changbei sangat dekat dengan 36 kabupaten timur, wajar saja jika mereka sampah. Akan aneh jika mereka tidak sampah. Menurutku, cabang ini sebagian besar sudah rusak. Mereka seharusnya disingkirkan saja dari keluarga Bai. Seorang tetua bermulut runcing dan berpipi monyet mencibir. Saat kata-kata itu diucapkan, orang-orang memandang dengan penuh minat. Orang-orang dari cabang timur keluarga Bai langsung menjadi tidak senang. Apa maksudmu?
Apa yang salah dengan 36 daerah timur kita? Sepertinya kamu punya masalah dengan 36 daerah timur kita. Tetua bermulut runcing dan berpipi monyet itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia segera teringat akan kekuatan Yang Chen. Yang Chen telah mencapai tingkat ke-6 dari alam bela diri sejati, yang sangat meningkatkan reputasi 36 wilayah timur. Apa yang bisa dia katakan sekarang? Menyebut orang lain sampah hanya akan menamparkan wajahnya sendiri. Hal ini membuat tetua bermulut runcing dan berpipi monyet itu bergumam, orang kecil yang beruntung. Daerah sampah akhirnya melahirkan seorang jenius, yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Gumaman itu cukup keras untuk didengar semua orang dengan jelas, tetapi mereka semua tahu bahwa tetua bermulut runcing dan berpipi monyet itu tidak percaya diri. Cabang timur keluarga Bai terlalu malas untuk berdebat dengannya. Para ahli bela diri dari cabang lain kehilangan kata-kata setelah insiden tetua bermulut runcing berpipi monyet itu. Jika itu di masa lalu, 36 daerah timur memang lemah, jadi tidak ada salahnya mengejek daerah Changbei dan daerah Naga Kayu. Namun sekarang, bibit yang bagus telah muncul dari 36 daerah timur. Tentu saja, meskipun demikian, tidak seorang pun mau mengakuinya. Rasa superioritas bawaan setiap orang belum hilang. Mereka hanya merasa bahwa 36 wilayah timur telah menghasilkan bakat yang bagus secara kebetulan. Tetua yang bernama Bai Qinghao, sekarang agak berterima kasih kepada 36 daerah timur, melangkah keluar di tengah gosip dan memasuki babak penilaian pertama, kolam naga transformasi. Bai Qinghao tidak ragu sedikit pun, menarik napas dalam-dalam, tahu bahwa keraguan hanya akan membuang-buang waktunya sendiri. Dia melompat ke kolam naga transformasi sekaligus. Begitu Bai Qinghao melompat ke kolam naga transformasi, disertai dengan derasnya air terjun, gelembung-gelembung besar segera mulai bermunculan. Gelembung-gelembung itu terus muncul selama lebih dari 10 tarikan napas, dan orang-orang dari cabang utama keluarga Bai saling memandang dan membuat penilaian. Bai Qinghao, bakat kelas 4, tidak memenuhi syarat, poin 0. Bai Tianheng berkata dengan acuh tak acuh. Aturan penilaiannya sederhana. Anda memenuhi syarat dan memperoleh sedikitnya 5 poin. Jika tidak, 0 poin. Bai Qinghao jelas tidak memenuhi kualifikasi, dan bakat kelas 4-nya masih belum memenuhi syarat. Sementara banyak orang mengejeknya, beberapa orang mulai merenung. Apa itu bakat kelas 4? Lagi pula, setiap daerah memiliki divisi yang berbeda. Lagi pula, bakat kelas 4, yang tidak memenuhi syarat di mata keluarga Bai, mungkin dianggap sebagai bakat hebat di daerah lain. Mendengar bahwa dia tidak memenuhi syarat dan tidak memperoleh poin, Bai Qinghao tidak dapat menahan perasaan kehilangan. Dia mengatupkan giginya tetapi akhirnya hanya bisa menghela napas dalam-dalam sebelum memasuki babak kedua penilaian, Aula Baju Zirah Emas. Memasuki Aula Baju Zirah Emas berbeda dari penilaian putaran pertama. Pada putaran pertama, semua orang bisa melihat prosesnya. Namun, bagian luar Aula Baju Zirah Emas tertutup rapat, sehingga tidak mungkin melihat lingkungan spasial internal, yang tersisa hanyalah spekulasi. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi di dalam Aula Baju Zirah Emas saat Bai Qinghao masuk. Seiring berjalannya waktu, setelah sekitar setengah jam, ledakan tiba-tiba terdengar dari Golden Armor Hall. Bai Tianheng memegang cermin di tangannya, yang sepertinya memberitahunya apa yang terjadi di dalam Aula Baju Zirah Emas. Ketika suara ledakan terdengar, Bai Tianheng melirik cermin dan berkata perlahan, Bai Qinghao gagal di babak kedua, Aula Baju Zirah Emas, tidak lolos, poin 0. Setelah kata-kata Bai Tianheng selesai, Bai Qinghao keluar dari Aula Baju Zirah Emas dengan malu, menatap sekeliling dengan mata terbelalak, jelas merasa sedikit tersesat. Melihat bibirnya yang ungu, tidak sulit untuk menebak bahwa dia telah menderita rasa sakit dan siksaan di Aula Baju Zirah Emas. Semakin banyak orang berspekulasi dan semakin penasaran dengan apa yang ada di dalam Golden Armor Hall. Namun, pada dasarnya semua orang dapat melihat bahwa penilaian 3 putaran ini pasti memiliki beberapa trik. Semakin sedikit orang yang mengejek dan menertawakan Bai Qinghao, dan mereka yang tersisa sebagian besar adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Bai Qinghao, babak ketiga adalah penilaian lain-lain. Kalian punya waktu setengah jam untuk penilaian lain-lain. Dalam waktu setengah jam, kalian harus menunjukkan kemampuan kalian dalam berbagai keterampilan kepada beberapa dari kami.
Jika kalian memiliki kemampuan itu, kalian dapat menggunakan apapun yang kalian inginkan. Jika tidak, menyerah saja. Seseorang dari cabang utama keluarga Bai berteriak. Bai Qinghao penuh semangat, ingin membalikkan keadaan di ronde ketiga, tetapi sayangnya, dia belum mempelajari keterampilan lain-lain. Dia hanya fokus pada jalur seni bela diri dalam kehidupan sehari-harinya, jadi di mana dia bisa mempelajarinya. Saat ronde ketiga tiba, Bai Qinghao menatap kosong sejenak, dan akhirnya dengan enggan bergumam, "Aku menyerah." Melihat Bai Qinghao kalah, Bai Tianheng berkata, "Bai Qinghao kalah, tidak lolos di babak ketiga penilaian lain-lain, poin 0. Total poin Bai Qinghao di 3 babak, poin 0. Mendengar hasil titik 0, seluruh tubuh Bai Qinghao bergetar, dan seniman bela diri lainnya juga bergetar, merasakan udara dingin keluar dari tubuh mereka. Bagaimanapun, Bai Qinghao adalah seniman bela diri yang cukup hebat. Awalnya, semua orang mengira bahwa meskipun ia tidak berhasil dalam 3 ronde, satu orang akan memperoleh setidaknya 10 poin untuk lulus. Namun sekarang, tampaknya 10 poin tidak semudah itu untuk diperoleh. Bab 890, mengungkap warna asli mereka satu demi satu. Bai Hong melihat ini dan tertawa, "Sudah kubilang sebelumnya untuk tidak meremehkan penilaian ketiga ujian ini, hehe. Apa kau percaya padaku sekarang?" "Baiklah, Bai Hong, cukup bicaranya. Bai Qinghao, penilaianmu sudah selesai, kembalilah." Berikutnya, nomor 2, perintah Bai Tianheng. Begitu dia selesai berbicara, pendekar yang mendapat nomor 2 berdiri. Pria parubaya berjanggut itu berkata sambil membungkuk, "Saya tetua Bai Yuwei dari cabang Kabupaten Yuanchang, hehe, jangan samakan saya dengan nomor 1. Kalian semua tampaknya sangat takut dengan penilaian ini, jangan khawatir, saya akan menghilangkan rasa takut kalian. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah ini hanya penilaian 3 putaran yang sederhana? Sampah Kabupaten Changbei hanyalah sampah." Pria berjanggut itu berdiri, memancarkan aura arogansi. Kinya dilepaskan, dan dia telah mencapai puncak alam bela diri bumi. Ketika mereka melihat kekuatan seperti itu, orang-orang menghela nafas sedikit. Tidak heran dia telah mencapai puncak alam bela diri bumi. Mungkin itu tidak seperti yang kita duga. Kita terlalu takut tadi. Kekuatan seni bela diri Bai Qinghao tidak ada bandingannya dengan dia, dan dia berasal dari Kabupaten Changbei, jadi wajar saja jika dia tidak berhasil. Bai Yuwei ini telah mencapai puncak alam bela diri bumi dalam hal kekuatan, jadi dia lebih baik daripada Bai Qinghao dalam semua aspek. Peluang keberhasilannya masih cukup tinggi. Akan tetapi, mereka tidak melihat penghinaan di mata Bai Tianheng. Bai Tianheng mendesah pelan, seakan-akan sengaja mengingatkan orang-orang ini bahwa lulus ujian ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan bela diri seseorang. Mengapa tidak ada satupun dari mereka yang mengerti hal ini? Jika benar-benar ada hubungan antara ujian dan kekuatan bela diri, tidak perlu bagi para jenius di bawah usia 40 tahun untuk mengikuti ujian. Tujuan keluarga utama mereka adalah untuk memilih bakat. Tentu saja Bai Tianheng tidak merasa berkewajiban untuk mengingatkan mereka lagi. Jika mereka tidak bisa memahami niatnya, mereka hanya akan menanggung kerugian. Mata Bai Yuwei penuh dengan kesombongan saat dia melangkah maju dan melompat ke kolam naga transformasi. Namun, saat dia memasuki kolam, situasinya menjadi memalukan. Karena ketika dia memasuki kolam naga transformasi, gelembung-gelembung yang muncul hampir sama seperti ketika Bai Qinghao masuk. Bai Tianheng berkata dengan sungguh-sungguh, "Bai Yuwei, kamu memiliki bakat kelas 4 dari penilaian kolam naga transformasi, tidak memenuhi syarat, poin 0. Pasti ada yang salah dengan penilaian bakatmu di kolam naga transformasi ini. Bakatku selalu menjadi yang terbaik di negara kita, dan aku hanya menggunakan waktu yang sangat singkat untuk berkultivasi ke puncak alam bela diri bumi. Pasti ada yang salah dengan kolam naga transformasi ini." Pria berjanggut itu tidak dapat menerima kenyataan ini. Bai Tianheng mencibir, "Bai Yuwei, jika kamu tidak percaya pada keluarga utama, kamu dapat mengambil cabangmu dan pergi kapan saja. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tidak ada masalah dengan kolam naga transformasi. Jika kamu benar-benar meragukannya, kamu dapat menyerah kapan saja. Keluarga utama kami tampaknya tidak memintamu untuk datang untuk penilaian." "Kau." Bai Yuwei sangat marah, tetapi dia tahu dia tidak bisa melampiaskan amarahnya.
Jika mereka benar-benar menentang keluarga utama Bai, cabang mereka pasti akan menderita pada akhirnya. Bagaimana mungkin sebuah cabang melawan keluarga utama? Bukankah itu seperti menggunakan telur untuk memukul batu? Melihat Bai Yuwei begitu marah, banyak orang dari cabang mulai tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah ada kekurangan orang yang akan menendang seseorang saat mereka sedang terpuruk. Bai Yuwei, penuh kebencian, memasuki aula zirah emas, tampaknya mencoba mendapatkan kembali martabatnya di sana. Namun, pikiran Bai Yuwei jelas naif. Penampilannya tidak jauh lebih baik dari Bai Qinghao dalam hal waktu. Setengah jam kemudian, setelah ledakan keras, Bai Tianheng mengumumkan hasilnya. Bai Yuwei, kamu gagal dalam penilaian aula baju zirah emas, tidak ada poin. Bai Tianheng mendengus, kupikir kamu adalah seniman bela diri elit. Ternyata kamu hanya seseorang yang mengandalkan cara eksternal untuk menerobos ke puncak alam bela diri bumi. Apakah kamu benar-benar berpikir aula baju zirah emas semudah itu untuk dilewati? Golden Armor Hall dirancang untuk menguji ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak cara eksternal yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan. Banyak seniman bela diri mulai menggunakan cara-cara ini, menyadari efek sampingnya, untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Hal ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan seni bela diri mereka dengan cepat, tetapi dengan mengorbankan fondasi mereka. Mereka hanya memiliki kekuatan yang tersisa tetapi tidak memiliki esensi. Ini mirip dengan metode peningkatan pertumbuhan yang berlebihan, hanya saja sedikit lebih sulit dideteksi. Keberadaan aula baju zirah emas dimaksudkan untuk mengungkap sifat sejati para prajurit ini. Bai Yuwei adalah salah satu orang itu, tetapi dia tidak berpikir demikian. Ketika Bai Yuwei muncul dari aula zirah emas, wajahnya memerah karena malu dan marah, dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Bai Yuwei, untuk penilaian ketiga, penilaian lain-lain, kurasa kau tidak perlu aku menjelaskan terlalu banyak, kata Bai Tianheng. Aku menyerah. Bai Yuwei akhirnya berkata. Bai Tianheng memperhatikan Bai Yuwei turun dan kemudian memanggil nomor 3. Prajurit ketiga naik ke panggung, tetapi hasilnya sama dengan Bai Tianheng dan Bai Qinghao, tidak mendapat 1 poin pun dari penilaian 3 ujian. Berikutnya adalah Bai Cheng dari cabang timur. Tatapan mata Bai Cheng penuh tekad, tampaknya ingin meraih sesuatu. Namun, seringkali, banyak hal yang berada di luar kemampuan seseorang. Bai Cheng berusaha sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, ia tetap tidak berhasil dalam ketiga penilaian tersebut. Setelah Bai Cheng, tak seorang pun dapat bertahan tanpa tekanan. Namun, tingkat kesulitan penilaian 3 putaran tetap tidak berubah. Setelah Bai Cheng, nomor 5, 6, hingga 11, semuanya gagal tanpa kecuali. 11 orang berturut-turut, dan tidak ada satupun yang lolos. Cukup jelas bahwa banyak seniman bela diri tidak mampu memenuhi standar aula baju zirah emas karena mereka semua menggunakan cara-cara eksternal yang tidak biasa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Aula baju zirah emas mengungkap sifat asli banyak dari mereka. Mereka yang pada awalnya mencaci maki sampah Kabupaten Changbei dan menghina orang lain, kini semuanya tutup mulut, karena hasil pemilu saat ini memberikan pukulan yang menyakitkan bagi semua orang. Baru ketika petarung ke-12 memulai penilaian, keadaan menjadi sedikit membaik. Akhirnya, talenta kelas 3 muncul, nyaris tidak memenuhi syarat, dengan 5 poin. Adapun petarung ke-14, dia cukup kuat, meskipun hanya di lapisan ketiga alam bela diri bumi. Dibandingkan dengan banyak petarung yang telah mencapai puncak alam bela diri bumi dan alam bela diri bumi setengah langkah sebelumnya, dia tidak signifikan. Namun, ketika dia menantang aula baju zirah emas, dia secara tak terduga berhasil. Bai Ling, nyaris lolos Golden Armor Hall, lolos, 5 poin. Setelah itu, semakin banyak seniman bela diri yang lulus penilaian, tetapi kebanyakan dari mereka hanya mendapat 5 poin. Hanya beberapa seniman bela diri yang cemerlang yang mendapat 10 poin, dan tidak ada yang mendapat 15 poin. Dan nomor tersebut terus diwariskan hingga ke Bai Yishan. Saat tiba giliran Bai Yishan, dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegugupan di hatinya dan bergegas ke kolam naga transformasi. Bai Yishan, bakat kelas 4, tidak memenuhi syarat, tidak ada poin. Bai Tianheng berkata dengan dingin. Bai Yishan sedikit gemetar, tampaknya tidak dapat menerima hasil ini, tetapi segera memasuki aula baju zirah emas.